Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'd. Allahumma alimna manfa'na anfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Wa ba'd. Faqala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ilmi fid darain amin. Babul munada. Kita melanjutkan Mukhtasar Jidan sekarang sampai di pembahasan mansubat. Yang selanjutnya yaitu munada. Munada artinya isim yang dipanggil. Maka dalam munada ada huruf nida, harfun nida, dan juga ada munada. Harfun nida, ada harfun nida, ada al-munada. Maka munada ini tidak menjadi munada kalau tidak ada harfun nida. Harfun nida banyak, ya. Ya nggak banyak sih, ya gitu ya, paling terkenal ya, atau ayyuha, bisa, ayyatuha. Nah, kemudian ditambah munada. Munada yang akan menjadi pembahasan kita. Nah, ada sebenarnya, cuma untuk awalan kita cukupkan sampai yang di sini saja. Ada beberapa sebenarnya. Ai kadang bisa jadi harfun nida. Baik. Jadi al-munada ini harus didahului dengan huruf nida. Ketika satu isim didahului dengan huruf nida, maka isim tersebut disebut dalam hukum i'rab atau dalam posisi i'rab dia menjadi al-munada, yang artinya adalah yang dipanggil. Nah, dipanggil apakah semuanya mansubat? Tidak. Ya, semuanya tidak mansub. Ada beberapa yang mabni. Maka di situ qaul musannif rahimahullah taala babul munada, bab pembahasan munada. Al-munada itu khamsatu anwa'in, ada 5 jenis. Yang pertama al-mufradul alamu, mufrad alam, mufrad nama orang. Yang kedua an-nakiratul maksudatu, yang kedua nakirah maksudah. Yang ketiga awan nakiratu ghairul maksudati, nakirah yang tidak maksudah. Yang keempat al-mudhaf wal mudhafu dan mudhaf. Yang kelima wal musyabbahu bil mudhaf, yang diserupakan bil mudhafi dengan mudhaf. Jadi munada sendiri ada 5. Dan manakah yang dia mansub dan mana yang bukan mansub? Ya. Yang mansub adalah yang 3 terakhir. Nakirah maksudah, nakirah ghair maksudah, kemudian mudhaf, kemudian musyabbah atau syabihun bil mudhaf. Adapun yang kedua di awal, maka mereka semuanya dalam i'rab, ketika i'rab kita sebut mabni, bukan mansub. Ya. Kita sebut mabni, bukan mansub. Baik. Silakan dilihat di papan. Yang pertama adalah al-mufradul alam. Apa mufradul alam? Yaitu nama orang atau ya nama, ya isim yang mufrad satu. Ya, isim yang mufrad yang satu. Ya, maka di situ i'rabnya adalah mabniun 'ala dhammi. Ketika dia ketemu munada, dia mabni di atas dhammah, dia enggak fathah. Ya. Baik. Ya. Contohnya apa? Ya Zaidu. Zaidu. Artinya Zaidun. Ya, Zaidun kan nama orang. Jangan isim alam mufrad. Ketika kemasukan huruf nida, maka dia menjadi mabni di atas dhammah. Ya Zaidu. Ya Zaidu. Nah, masuk dalam hal ini juga yang pertama al-musanna. Musanna yang musanna kalau kemasukan huruf nida, maka dia menjadi mabni. Ya. Gimana i'rabnya? Ya mabniun 'alal alif.
dia mabni di atas alif, bukan mansub atau bukan marfu. Ya, tapi dia mabni di atas alifnya. Contohnya, ya az-zaidani. Ya zaidani. Ya zaidani, maka di situ zaidani dia bukan marfu, tapi mabniun 'alal alifi. Kenapa mabniun 'alal alif? Lidukhuli harfin nida. Karena masuknya huruf nida. Yang selanjutnya adalah al-jama', jamak, isim yang jamak. Ya. Dia sama juga seperti musanna, dia mabniun, tapi mabniun 'alal wawi, dimabnikan di atas wawu. Contohnya apa? Ya zaiduna. Ya zaiduna, ya muslimun. Ya zaidun. Seperti itu. Ya zaiduna, wahai zaidun. Nah, dia mabni di atas wawunya. Az-zaiduna jam'ul mudzakkar salimu mabniun 'alal wawi lidukhulil ya'il lidukhuli harfin nida. Baik. Yang kedua adalah an-nakirah maksudah. Nakirah maksudah itu adalah dia isim nakirah. Dalam artian ya dia tidak ada tanda ma'rifah sama sekali, berarti kan nakirah. Tapi sudah dimaksudkan orangnya. Sudah dimaksudkan orangnya. Kok bisa seperti itu? Misalkan kita berada di masjid atau ya duduk seperti ini, kemudian ada orang datang. Kita nggak tahu kan orangnya. Ketika kita nggak tahu orangnya, ya dia nggak bermaksud, maksudnya nggak tahu orangnya. Tapi kita bisa sebut orang itu laki-laki. Iya. Tapi kita nggak tahu, dalam artian nggak kenal sama sekali atau seperti dalam hadis Jibril, ittala alaina rajulun. Tiba-tiba ada orang datang, rajulun. Rajulun di situ. Apakah dia maksudah atau bukan maksudah? Maksudah. Karena ketahuan. Hafal hadis Jibril kan? Atau pernah dengar kan hadis Jibril? Ya kan? Ya, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ittala alaina rajulun. Berarti ada nggak orangnya? Ada, maksudah ya. Ya maksudah. Tapi kenapa kok dibuat nakirah? Karena orangnya nggak dikenal. Nggak ada yang kenal. Ittala alaina rajulun la yura alaihi wa la ya'rifu min ahadun. Nggak ada yang tahu. Makanya dia dibuat nakirah. Kenapa nggak ya ittala alaina rajulu? Ar-rajulu. Kenapa? Karena dia tidak dikenal. Makanya disebut nakirah ya. Atau afan. Sebentar. Iya, nakirah maksudah. Itu disebut nakirah maksudah. Ya, nakirah maksudah. Karena orangnya sudah ditakyin, ya itu orangnya. Tapi kita nggak kenal siapa itu, makanya dibuat nakirah. Makanya maksudah. Nah, untuk maksudah seperti ini, ketika dia kemasukan harfun nida, maka dia juga mabniun 'ala dhammi. Dimabnikan di atas dhammah. Ya rajul, gitu misalkan. Ya rajulu, seperti itu. Boleh. Makanya nakirah maksudah mabniun 'alal dhammi ya. Ismun nakirah ya, mabniun 'alal dhammi. Contohnya ya rajulu. Dua yang pertama ini semuanya mabni. Yang sisanya itulah yang dimaksud dalam atau memang yang masuk dalam bab mansubatul asma. Yang pertama nakirah ghairu maksudah. Sip. Baik. Yang pertama adalah nakirah ghairu maksudah. Contohnya, misalkan kalimatnya sama ya. Ya rajulan khudh biyadi. Ya rajulan khudh biyadi. Ghairu maksudah, maksudnya gimana ghairu maksudah? Misalkan ini. Misalkan kita guru. Kemudian apa ya? Di belakang kita ada murid. Murid banyak lah, 10 atau 5 gitu lah.
Kemudian guru tadi menginginkan salah satu dari muridnya untuk diajak bicara. Tapi dia tidak milih siapapun. Tidak milih siapapun. Kemudian dia ngomong ya, ketika dia menyebutkan salah satu dari muridnya, kemudian dia tidak milih siapapun boleh ya. Misalkan muridnya di belakangnya, kemudian pengen ada kitab yang diambil, ya rajulan khudh alkitab li. Dia terserah siapapun yang mau maju ngambil kitab terserah. Saya nggak takyin orangnya. Terserah siapapun. Takyin itu menentukan. Takyin maksudnya ke maksudah. Karena sudah tahu itu orangnya gitu. Tapi kenapa kok dibuat nakiroh? Ya karena kita tidak kenal sama sekali. Nah ini juga sama misalnya seperti itu. Ada sekelompok orang, kemudian kita ngomong kepada mereka untuk mengambilkan mengambilkan kitab, kita nggak takyin siapapun orangnya boleh. Maka kita ngomong ya rajulan, ya, khudil kitab. Ya, seperti itu. Maka di sini contohnya juga seperti ya rajulan khudh biyadi. Ya, mungkin tasawurnya itu ya. Misalkan ada orang di belakangnya kemudian dia ingin menggandeng tangannya supaya untuk diajak masuk misalkan. Ya rajulan khudh biyadi, terserah orangnya siapapun, boleh masuk bersama saya gitu. Taswirnya seperti itu, tasawur. Nah, nakirah ghair maksudah ini dia mansubun bil fathah. Mansubun bil fathah. Kemudian yang kedua mudhaf. Ya. Mudhaf juga sama. Makanya tiga ini disebut mansubun al fathhi. Mansubun al fathhi. Atau bukan mansubun al fathhi ya. Mansubun bil fathhi. Kok ala? Ala kan itu mabni ya. Wala itu mabni. Dinasabkan dengan fathah. Baik. Mudhaf, contohnya apa? Ya gulama Zaidin. Maka yang mansub adalah mudhafnya, bukan mudhaf ilaihnya. Kalau mudhaf ilaihnya jelas dia mahfud atau majrur selamanya. Tapi kalau mudhafnya ketika dia kemasukan huruf nida, maka dia menjadi mansub. Ya gulama Zaidin. Maka gulama adalah mudhafun mansubun bil fathi dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah syabihun bil mudhaf atau musyabbah bil mudhaf yang diserupakan atau seperti mudhaf tapi dia bukan mudhaf. Ya. Sama juga mansubun bil fathi. Contohnya nahwu ya tali'an jabalan yang penjelasan sudah lewat kemarin. Tali'an jabalan. Baik. Itu sekilas maka kita baca matanya. Iya. Agak lupa yang ya talian jabalan-jabalannya jadi apa? Oh, jadi maf'ul bi. Nah, jadi maf'ul bi. Tapi dia itu kenapa kok disebut musyabbahun atau musyabihun bil mudhaf? Karena susunan tarkibnya itu seperti mudhaf ilaih. Baik. Faqala, kita ulangi munada itu khamsatu anwa'in, ada 5 jenis. Al-mufradul alamu, yang pertama mufrad alam. Ya. Yang kedua wan nakiratul maksudah, nakirah yang maksudah, wan nakiratu ghairul maksudati, dan nakirah yang ghairul maksudah, wal mudhafu dan mudhaf, wal musyabbahu bil mudhafi, dan yang diserupakan bil mudhafi dengan mudhaf. Yakni maksudnya annal munada, bahwasanya munada itu yanqasimu terbagi ila khamsati aqsamin, kepada 5 bagian. Yang pertama al-mufradil alami. Yang pertama adalah mufrad yang alam. Mufrad ya nama orang. Wal muradu, dan maksud minhu darinya, dari mufrad alam itu, ma laisa, apa yang bukan mudhafan mudhaf, wala syabihan bil mudhafi, dan tidak pula menyerupai mudhaf. Itu yang dimaksud mufrad di sini. Ya. Berarti sama atau mirip seperti di khobar ya. Pembahasan khobar kan ada yang khobar mufrad, ada khobar jumlah atau syibul jumlah. Baik, nahwu contohnya Zaidun wa Amrun. Zaidun wa Amrun. Maka Zaidun wa Amrun masing-masing adalah mufrad alam.
Kemudian wan nakiratil maksudati, dan yang kedua adalah nakirah maksudah. Nahwu contohnya rajulun wa imra'atun. Rajulun wa imra'atun. Laki-laki dan perempuan. Idza jika urida diinginkan bihima terhadap keduanya muayyanun. Muayyanun. Maksudnya muayyanun ya terpilih, ta'yin gitu ya. Jika diinginkan keduanya muayyanun, ta'yin. Ya. Makanya ya tadi itu. Jadi sudah tahu orangnya gitu. Sudah ditakyin, dipilih orangnya. Kemudian selanjutnya wan nakirati ghairil maksudati, dan nakirah yang ghair maksudah. Nahwu contohnya, kalau nanti tanya langsung tanya enggak salah. Nahwu contohnya rajulun, ya seorang laki-laki. Idza jika urida diinginkan bihi dengannya rajulun, seorang laki-laki ghairu muayyanin yang tidak ditakyin, yang tidak terpilih. Terserah siapapun. Kakau seperti apa? Kaqaulil a'ma, seperti ucapan orang buta. Ya rajulan khudh biyadi, wahai laki-laki, pegang tanganku. Ya, a'ma kan enggak mungkin takyin. Enggak mungkin, ya gimana mau takyin? Atau contohnya tadi, misal di belakangnya, meskipun dia melihat, tapi dia nggak tahu. Yang dia tahu memang ada orang, tapi nggak tahu. Wal mudhafu, ya wal mudhafi, dan yang ke selanjutnya adalah mudhaf. Mudhaf itu apa namanya? Wa ataf. Iya, atau kemana Mas? Al-mufrad. Ila khamsati aqsam. Nah, ila khamsati aqsam tadi itu. Ila khamsati aqsamin. Al-mufradul alami. Loh, ya al-mufradi itu. Al-mufradi. Iya. Ila khamsati aqsamin al-mufradil alami. Al-mufradinya Iya, jadi apa? Ya dia badalnya khamsah. Badalnya khamsah. Nah. Jadi yang 5 itu siapa saja? Yang pertama mufrad tadi. Berarti dia badal ba'd min kul. Karena dia sebagian dari khamsah tadi. Baik. Wal mudhafi yang selanjutnya adalah mudhaf. Ka gulami Zaidin, seperti gulam Zaid. Wal musyabbahi bil mudhafi, dan yang diserupakan dengan mudhaf. Seperti kaya tali'an jabalan. Ya, wahai yang melihat gunung. Ini di sini gula masalah ya, gulami. Ka gulami Zaid. Ada ya-nya enggak? Enggak ada. Ka gulama ya. Berarti dia diidhofahkan ke ya, tapi ka ini bukan ini ya. Enggak apa-apa. Ka gulama Zaidin. Ka seperti ya. Ya-nya berarti mahdhuf ya, takdiruha ya, muqaddar mahdhuf gitu. Tali'an itu sebagai apa? Tali'an dia sebagai apa namanya? Isim apa? Iya, isim fa'il. Dia isim fa'il. Dia isim tapi punya pekerjaan fa'il gitu. Fa'il atau fi'il? Dia punya pekerjaan fi'il. Nah. Sehingga dia butuh kepada maf'ul bih. Maf'ul bih kan harusnya pekerjaannya fi'il kan. Kalau ada fa'il kan nggak mungkin fa'il butuh kepada maf'ul bih. Yang butuh kepada maf'ul bih apa? Fi'il. Makanya disebut isim fa'il. Karena dia isim, bentuknya fa'il, tapi dia membawa makna fi'il. Sehingga dia butuh maf'ul bih, datanglah jabalan tadi sebagai maf'ul bih. Dan tarkib ini seperti tarkib mudhof ilaih. Makanya disebut musyabbahun bil mudhof. Seperti mudhof. Fa'ammal mufradul alamu, adapun mufrad alam, wan nakiratul maksudatu, dan nakirah maksudah, fayubniyani, atau fayubniyan, di situ apa? Fayubnayan, fayubnayan gitu ya. Fayubnayani, maka dimabnikan ala dhammi, di atas dhammah, min ghairi tanwinin,
dengan tanpa tanwin. Nahwu contohnya ya Zaidun, wahai Zaid, wa ya rajulun, dan wahai ya Zaidu, wahai Zaid, wa ya rajulu, dan rajulu. Faya maka ya harfu nidain, huruf nida, wa Zaidu, dan Zaid munada mabniyun yang dimabnikan ala dhammi di atas dhammah fi mahalli nasbin dalam posisi nasab. Ketika pas masukkan huruf nada itu Nggak boleh tanwin. Untuk yang mabni. oh ya. Nah, untuk yang mabni. Tapi kalau mansub ya tanwin boleh. Kalau mansub. Yang mabni berarti. Nah. Baik. Fi mahallin nasbi, tapi ketika i'rab ya juga tetap dia dalam posisi nasab. Tapi isimnya jadi mabni gitu. Wa mithlu, dan contohnya ya rajulu, wahai rajulu. Wal musanna, dan kalau misalkan yang datang itu musanna, yubna dimabnikan alal alifi di atas alif. Wa jam'ul mudzakkari salimu, dan jam' mudzakkar salim yubna dimabnikan alal wawi di atas wawu. Nahwu contohnya ya Zaid, oh afan, ini berarti nggak ada alif lamnya. Nggak ada alif lamnya. Ya, baik, nggak ada alif lamnya. Baik. Contohnya, nahu ya Zaidani, wahai dua Zaid. Wa ya Zaiduna, dan wahai banyak Zaid. Walhasil, maka kesimpulannya anna, bahwasanya kullan, semuanya, yubna dimabnikan ala di atas ma apa-apa yurfa'u dia yang dirofakkan bihi dengan ma tersebut, dimabnikan di atas rofaknya. Kemudian wasalasatul baqiyatu, adapun 3 yang tersisa, maka dia mansubatun dinasobkan, la ghaira, tidak ada pilihan lain. Nahwu contohnya ya rajulan, wahai rajulan, laki-laki, khudh biyadi, ambillah tanganku. Wa ya gulama Zaidin, wahai gulam, budaknya Zaid. Wa ya tali'an jabalan, wahai yang melihat gunung. Fakullun, maka setiap minhuma, dari keduanya, munada adalah munada, mansubun yang dinasobkan bil fathati dhahirati, dengan fathah yang tampak. Wa Zaidun, dan Zaid, mudhafun adalah mudhaf, li gulamin, terhadap gulam. Wa jabalan, dan jabalan adalah maf'ulun maf'ul li tali'an, untuk isim tali'an. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Yang itu. Oh ya ya.